Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang pecahan. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pecahan dan juga hubungan antar pecahan. Simak pembelajarannya sampai selesai ya anak-anak. Nah, pecahan itu dibagi menjadi 4, yaitu ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal, dan juga ada persen. Nah, jenis pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa ini dibagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, contohnya pecahan murni. Pecahan murni yaitu bilangan pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 1/4, 1/4 itu adalah contoh pecahan murni. Contoh lagi, setengah, 1/2, pembilang lebih kecil daripada penyebut. Pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contoh lagi, 2/8. Ini adalah contoh pecahan murni. Nah, yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni yaitu pecahan biasa yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Contoh soal 8/5. Ini adalah pecahan tidak murni karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Contoh lain, 6/4. Ini juga merupakan contoh pecahan tidak murni. Nah, yang kedua, jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan pecahan. Misalnya 2/2, 1/2. 2 merupakan bilangan bulat dan setengah merupakan bilangan pecahan biasa. 2 merupakan bilangan bulat, setengah merupakan bilangan pecahan biasa. Contoh lagi, 1/4. Ini juga merupakan contoh pecahan campuran dan masih banyak lagi contoh-contoh pecahan campuran yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis pecahan yang selanjutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu bilangan pecahan yang memiliki terdiri dari 2 bagian. Misalnya ditandakan dengan tanda koma. Misalnya 2,34. Ini adalah contoh pecahan desimal. Contoh lain yaitu 0,11. Itu juga merupakan contoh pecahan desimal. Contoh lagi 0,1. Ini juga merupakan contoh pecahan desimal. Nah, jenis pecahan yang keempat yaitu persen. Persen ini adalah per 100. Misalnya, Bu Guru menuliskan 24%. Berarti ini artinya yaitu 24/100. Ini adalah 24/100. Kemudian jika 5% berarti berapa?
Ya, betul sekali, 5/100. Sampai sini paham ya anak-anak? Jadi jenis-jenis pecahan itu ada 4. Yang pertama itu ada pecahan biasa dibagi menjadi 2, yaitu murni dan tidak murni. Yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga pecahan desimal. Dan yang keempat persen. Jika sudah paham, kita akan lanjut tentang hubungan antar pecahan. Hubungan antar pecahan yang pertama yaitu kita akan mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ibu memberikan contoh bilangan pecahan 2/5. Ini adalah bentuk pecahan biasa. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Bagaimana caranya? Kita akan membaginya 2/5. Berarti 2 dibagi 5. Ya anak-anak, 2 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam angka 0 menjadi 0, sini ditambahi 0. 20 dibagi 5 berapa anak-anak? Ya betul sekali, 4. Kita tuliskan angka 4. Setelah kita bagi, maka kita akan dikalikan. 4 dikali 5 berapa anak-anak? 20. Kita tulis di bawahnya. 20 kurangi 20 yaitu 0. Berarti pecahan desimal dari 2/5 yaitu 0,4. Paham ya anak-anak? Caranya cuma tinggal dibagi, cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Nah, yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita lihat ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang kedua kita akan mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Ibu akan mencontohkan yaitu bilangan desimal 0,5. Ini adalah bentuk pecahan desimal. Kita akan menjadikannya pecahan biasa. Kita lihat berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Berarti jika di belakang koma itu ada 1 angka, berarti dia per 10 ya. Per 10 berarti ini angkanya berapa? 5. Per berapa? 10, karena di belakang koma ada 1 angka. Masih bisa disederhanakan tidak anak-anak? Ya betul sekali, masih bisa kita sederhanakan. 5 dibagi 5 berapa anak-anak? 1. Jika atas dibagi 5, bawah dibagi 5. Bawah bagi 5, atas dibagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Maka pecahan desimal 0,5 bisa menjadi pecahan biasa 5/10 atau setengah, 1/2. Contoh lagi, ibu akan memberikan contoh yaitu bilangan pecahan desimal 3,75. Kita akan menjadikannya pecahan biasa. Kita lihat ya anak-anak, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Ada 2 angka. 1, 2. Ada 2 angka. Berarti per berapa? Per 100, karena di belakang koma ada 2 angka. Angkanya ada berapa? Ada 3, 7, dan 5. Berarti 375. 375 per berapa anak-anak? Per 100, karena di belakang koma ada 2 angka. Yang ketiga, kita akan mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Simak pembahasannya berikut ini. Nah, yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Ibu akan memberikan contoh yaitu bilangan
13/12. Bagaimana bentuk pecahan biasa ini menjadi bentuk pecahan campuran? Tadi sudah Ibu jelaskan. Bentuk pecahan biasa yaitu hanya memiliki pembilang dan penyebut saja. Jika 13 dibagi 12 atau 13/12, 13 jika dibagi 12 berapa hasilnya? 1 ya. Masih sisa 1 ya anak-anak, ya kan? Sisa 1. 13 dibagi 12 hasilnya 1. Masih sisa 1 ya. Jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran, maka akan menjadi 1 masih sisa 1. Per berapa ini? Per 12. Ini adalah bilangan pecahan campuran karena memiliki bilangan bulat dan memiliki pecahan biasa. Ya, contoh lain. 5/2. Berapa bentuk pecahan campurannya? 5 dibagi 2 berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 2. Sisa tidak? Masih sisa 1 ya. Kan 5 dibagi 2, 1, 2. Masih sisa 1. Sisa 1. Maka jika dituliskan ke dalam bentuk pecahan campuran, 2 sisa 1 per berapa ini pernya? 2. Ini adalah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, yang keempat, kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal. Nah, Ibu akan mencontohkan yaitu bilangan pecahan campuran 3/1/4. 3/1/4. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana caranya? 4 kita kalikan dengan 3. 4 dikali 3 ya. 4 dikali 3 ditambah 1 per berapa penyebutnya? 4. Sama dengan 4 dikali 3 berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 12. 12 ditambah 1 berapa? 13. Per berapa ini? 4. Per 4. Tadi bagaimana cara mengubahnya? Kita bagi dengan porogapet. Gini caranya. 13 dibagi 4. Ya. 13 dibagi 4. Berapa? 3. 3 ya. 3 kali 4 12 dikurang 3 kurang 2 1 ya. 1 bisa dibagi 4 tidak? Tidak bisa, kita pinjam 0. Jadi gini diberikan koma 0. 10 dibagi 4 berapa? 2. 2 kali 4 berapa anak-anak? 8. Dikurang 0 bisa dikurang 8? Tidak, pinjam sini 1. Jadi 10 dikurangi 8. 2 bisa dibagi 4? Tidak anak-anak, tidak bisa, kita pinjam 0 jadi 20 dibagi 4 berapa? 5.
5 dikali 4 20. Dikurang berapa? 0. Hasilnya berapa anak-anak? 13 dibagi 4 yaitu pecahan desimalnya yaitu 3,25. Jadi pecahan campuran 31/4 bentuk desimalnya yaitu 3/25. Nah, yang kelima yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Di sini Ibu akan memberi contoh yaitu bilangan berapa ya anak-anak? 2/10. Coba kita 2/10. Ini adalah pecahan biasa. Kita akan mengubahnya ke dalam persen. Bagaimana caranya? Persen itu adalah per 100. Pembilang penyebut. Jadi penyebutnya itu per 100 sama dengan per 100 ya. 2/10 kali 10 dikali berapa biar hasilnya 100? Dikali berapa anak-anak? 10 ya. 10. Jika penyebut dikali 10 maka pembilang akan dikali 10. 2 kali 10 hasilnya berapa? 20. Jadi 2/10 bilangan persennya yaitu 20/100 atau jika kita tuliskan adalah 20%. Nah, seperti ini ya. Contoh lagi, berapa ya? 2/5. Contohnya 2/5. 2/5 dikali per titik sama dengan per 100. 5 dikali berapa biar hasilnya 100? Ya, betul sekali, dikalikan 20. Jika penyebut dikali 20, maka pembilang kita kali berapa anak-anak? 20. 2 dikali 20 hasilnya berapa? 40. Jadi bilangan biasa 2/5 jika dijadikan persen yaitu 40/100 atau 40%. Yang keenam yaitu mengubah bentuk desimal ke persen. Misalnya Ibu akan mencontohkan bilangan desimal 3,14. Berapa bilangan persennya? Kita lihat berapa angka di belakang koma? 1, 2. Jika persen itu adalah per 100, maka 3,14 kita kali 100. Berapa persen? 100 itu kan nolnya 2. 1, 2 ya. 1, 2. 3,14 1, 2. Berarti komanya pindah ke paling belakang menjadi 314. Berarti 314%. Contoh lain, Ibu akan mencontohkan 0,3. Berapa bilangan persennya? 0,3 dikali 100. Berapa hasilnya? Seperti ini, 0,3. 100 kan nolnya 2, kita kalikan 0,2. 1, 2. Di sela-sela koma kita beri angka 0. 0 di depan tidak usah ditulis. Berarti menjadi angka berapa? 30. Berarti 30%.
persen. 7 yaitu mengubah bentuk persen ke desimal. Ibu akan memberikan contoh. Contohnya yaitu 25%. 25%. Ya, 25%. Bagaimana bentuk pecahan desimalnya? Kita tulis 25. Caranya 25. Ya, 25. Per 100 itu kan nolnya 2. 100 itu kan nolnya 2. Kita kasih koma 1, 2. Di depan angka 2 ada koma, maka kita beri 0. Berarti bentuk persen dari 25 yaitu desimalnya yaitu 0,25. Contoh lain, Ibu akan memberikan contoh 7%. Bagaimana bentuk desimalnya? 7%. 7, kita tulis angka 7. 100 itu kan nolnya 2, maka kita akan memberikan koma 1, 2. Di depan koma kita beri angka 0. Di sela-sela koma kita beri angka 0. Berarti bentuk persen dari 7% ke desimal yaitu desimalnya berapa? 0,07 ya, 12. Paham ya? Nah, jika sudah paham, kita akan mengerjakan latihan soal berikut ini. Dikerjakan sampai selesai ya anak-anak.